semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kak Vera berharap kabarnya hari ini luar biasa ya, baik semua. Dimanapun adik-adik berada, Kak Vera percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau telah kumpulkan kami Tuhan, bersama-sama Tuhan, untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau tahu setiap kerinduan hati anak-anak-Mu Tuhan untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Biarlah Kau terima setiap persembahan kami, pujian kami, dan biarlah Engkau menerima Tuhan setiap apa yang kami nyanyikan Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah pada pagi hari ini, sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus kita adalah satu-satunya, dan Yesus kita adalah yang menolong kita. Mari kita pujikan Yesus itulah satu-satunya. Pakai gerakan ya, jangan lupa. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga. Masih semangat memuji Tuhan ya? Mari kita memujikan anak Allah. Jangan lupa pakai gerakan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup.
dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Sekali lagi, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kak Vera percaya adik-adik di sini semua mengasihi Tuhan, sangat mencintai Tuhan. Mari kita mau pujikan, kita mau nyanyikan Ku Cinta Yesus. Kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati kita. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh ku cinta, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku
ajarkan kami Tuhan tetap saling mengasihi Tuhan, terlebih mengasihi Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan, buka hati kami Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan berikan Tuhan, firman yang Engkau berikan Tuhan, dapat menjadi rema Tuhan, dan kami dapat bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Kami menghasilkan buah-buah yang daripada-Mu Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Setelah apa yang disampaikan Tuhan itu semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Bless you. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan ya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya. Kita buka di Perjanjian Baru, Efesus. Kita buka ya, Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Nah, kita belajar tentang perlengkapan rohani. Apa itu tadi? Kok ada suruh pakai ketopong, suruh pakai perisai? Semuanya ini bukan berarti kita harus memakai semuanya itu di badan kita, adik-adik. Tapi semua ini yang kita baca tadi adalah tentang makna rohani, tentang makna iman kita, hati kita. Jadi dikatakan tadi di ayat yang ke-14, berdirilah tegap. Orang yang berdiri tegap berarti menandakan sikap orang tersebut adalah yakin bahwa dia adalah orang yang menang. Yakin bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu. Lawan katanya tegap, tentunya ya lemes adik-adik. Tandanya apa? Tandanya orang itu putus asa, dia merasa dia tidak mampu, dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang sukar. Nah, kalau kita berdiri tegap berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin, kita percaya bahwa kita mampu melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Ya. Lalu dikatakan lagi, berikat pinggangkan kebenaran. Artinya, kebenaran itu adalah hal-hal yang benar yang harus kita turuti, yaitu firman Tuhan. Jadi hal-hal yang tidak benar ya jangan dituruti. Kita hanya melakukan hal-hal yang benar saja, sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, saat ikut kebaktian online, seperti ini. Yang benar bagaimana? Yang benar setiap hari Minggu kita mesti setia, rajin untuk tetap ikut kebaktian sekolah minggu. Kalau ada hal-hal yang nggak usah ikut, hari ini males, hari ini nggak usah ikut, hari ini tidur aja. Nah, berarti itu hal yang tidak benar. Sebaiknya hal-hal seperti itu jangan kita turuti adik-adik. Ya, tapi kita hanya menuruti apa? Hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan saja. Lalu, berbaju sirahkan keadilan. Apa ini? Artinya adil. Adil misalnya dalam hal waktu kita. Apakah kita sudah memberikan waktu kita adil? Kita berikan kepada Tuhan adil? Atau lebih banyak waktu kita yang kita pakai untuk main-main,
main game, main HP, untuk kesenangan diri sendiri. Nah, dalam hal ini pun kita tidak berlaku adil. Ya, sebaiknya kita gunakan waktu kita untuk Tuhan dengan adil. Apa itu? Kita harus setiap hari tidak lupa membaca firman Tuhan, berdoa. Kita berikan waktu kita kepada Tuhan. Karena kita tahu hidup kita ini datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberi anugerah kepada kita, maka kita harus memberikan waktu kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya, ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, fungsi kaki apa adik-adik? Kaki tentunya untuk berjalan menuju ke tujuan. Misalnya tujuan kita mau kemana? Ke sekolah. Ya, kita pakai kaki kita untuk berjalan sampai ke tujuan, ke sekolah. Kita mau kemana? Kita mau pulang ke rumah. Ya, kita pakai kaki kita untuk berjalan pulang ke rumah. Kaki kita dipakai untuk mencapai tujuan kemana kita mau pergi. Nah, dalam hal ini artinya apa? Artinya tujuan hidup kita yaitu memberitakan Injil kepada semua orang. Caranya bagaimana? Dengan hidup kita yang manis, yang baik, ya, sampai orang lain itu menilai kita, melihat kita, dan mereka mengakui bahwa wah, anak ini hatinya baik sekali. Nah, seperti itu. Lalu, dalam segala keadaan, gunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan artinya dalam keadaan senang, susah, dalam keadaan bingung, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan takut. Pokoknya dalam segala keadaan apapun, kita mesti memakai perisai iman. Iman kita kepada Tuhan tidak boleh terlepas. Tapi kita mesti percaya dalam keadaan apapun kepada Tuhan. Karena apa, adik-adik? Karena iblis selalu menembakkan panah api berupa bujukan untuk berbuat dosa. Misalnya, tidak usah online kebaktian sekolah minggu. Nah, ini dibujuk ya, itu panah api dari iblis. Misalnya, main aja ya, tidak usah nurut sama orang tua. Nah, itu semua adalah panah berapi. Segala hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang membuat kita bisa melawan kepada Tuhan, itu adalah panah berapi dari iblis. Oleh sebab itu, kita disuruh memakai perisai iman. Iman kita kepada Tuhan harus kokoh, harus kuat. Kita harus berani berkata, tidak, aku memilih nurut kepada Tuhan. Aku harus tetap memilih setia kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, ketopong dan pedang roh, yaitu dikatakan firman Tuhan. Artinya adik-adik, dari kesimpulan yang sudah kita pelajari tadi, dikatakan di sini, firman Tuhan itulah ketopong pelindung bagi kepala kita, bagi pikiran kita, dan pedang roh untuk melawan segala hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita diberi pesan oleh firman Tuhan hari ini supaya kita tetap setia kepada firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa ini yang paling penting, jangan hanya mendengar dan membaca saja, tapi melakukan firman Tuhan, dan tetaplah berdoa. Itu kesimpulan dari semua ini adik-adik. Nah, kita tahu ya bahwa ternyata perlengkapan rohani itu bukan apa yang mesti kita pakai di tubuh kita, tetapi apa yang mesti kita kenakan di dalam roh kita, iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa terus mengikut Tuhan dengan setia dan kita tidak terkecoh, kita tidak mengikuti bujukan iblis. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan, buat saat ini kami sudah belajar dari firman-Mu, bahwa kami mesti setia,
rajin membaca firman Tuhan, tetap setia berdoa kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala perlengkapan rohani harus kami kenakan setiap hari. Iman kami, roh kami, hati kami mesti kuat di dalam Tuhan. Kami mesti percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Karena kami tahu Tuhan Yesus setia kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua anak-anak-Mu, memberkati semua papa mama, memberkati sekolah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita mau lebih mengasihi Tuhan lagi ya. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan Shalom Shalom.